Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Saya Zalfa Farhana dengan NIM akhir 089. Saya Rayhan Abdillah, NIM akhir 107. Saya Devi Nur Fadila dengan NIM akhir 111. Saya Diatma Rizky Putra Disandi, NIM akhir 87. Saya Larissa Salsabila dengan NIM akhir 116. Saya Muhammad Zulu dengan NIM akhir 97. Saya Dibut Rahmadani dengan NIM akhir 102. Dan juga rekan kami Alfa Novio Anggara dengan NIM akhir 083. Dapat diketahui bersama bahwa terdapat perusahaan kelapa sawit berkelanjutan yang beroperasi di Provinsi Kalimantan Barat sejak tahun 2000 dengan izin perkebunan dan juga hak guna usaha yang telah berjalan lebih dari 20 tahun. Perusahaan ini berlokasi di area yang berdampingan dengan masyarakat adat suku Dayak, Melayu, dan juga pendatang Bugis yang telah menempati area tersebut sebelum perusahaan beroperasi. Namun sayangnya, kondisi infrastruktur dan juga fasilitas masyarakat seperti jalan, jembatan, akses pendidikan, dan juga kesehatan masih sangat terbatas. Dalam konteks keberlanjutan, pilar people dalam RSPO mencakup 6 aspek penting yang perlu dilakukan oleh perusahaan untuk mewujudkan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat lokal. Maka dari itu, yuk kita bahas masing-masing aspek tersebut. Aspek pertama yaitu respect human rights. Berdasarkan aspek ini, perusahaan wajib menghormati hak asasi manusia, terutama terkait hak karyawan dan masyarakat adat. Ini berarti perusahaan harus menyediakan kondisi kerja yang adil, memberikan upah yang layak, dan memberikan perlindungan dari diskriminasi. Selain itu, perusahaan harus mengakui hak masyarakat atas tanah dan sumber daya alam yang sudah lama mereka manfaatkan. Serta perusahaan tersebut harus memperhatikan keselamatan dan juga keadilan masyarakat adat suku Dayak, Melayu, dan pendatang Bugis karena telah menempati area sebelum perusahaan datang. Aspek kedua yaitu respect workers' right, yang mana perusahaan diwajibkan memastikan kesejahteraan para pekerja dan dengan memenuhi standar upah minimum dan juga menyediakan kondisi kerja yang aman. Perlindungan terhadap anak-anak juga menjadi prioritas dengan tidak memperkerjakan mereka atau mengeksploitasi tenaga mereka sesuai dengan hukum ketenagakerjaan internasional. Dengan penerapan kebijakan ini, perusahaan minyak sawit berusaha menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari penghasutan, perlakuan kejam, dan melindungi hak-hak produktif pekerja. Secara keseluruhan, kepatuhan terhadap hak asasi manusia dan prinsip kerja yang adil menjadi dasar penting bagi pengelolaan perkebunan dan juga pabrik minyak kelapa sawit yang berkelanjutan. Aspek ketiga yaitu improve smallholder livelihoods, merupakan salah satu cara untuk mendukung masyarakat sekitar, yaitu dengan membantu petani kecil dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. Kriteria yang dinyatakan mencakup keberadaan rencana manajemen yang terimplementasi, yang bertujuan untuk mencapai viabilitas ekonomi dan finansial jangka panjang. Perusahaan dapat membuat rencana manajemen terintegrasi mencakup strategi yang jelas untuk meningkatkan produktivitas, akses pasar, dan keberlanjutan praktik pertanian. Dengan menerapkan manajemen yang efektif, petani kecil dapat memaksimalkan hasil dan pendapatan dari tanaman kelapa sawit. Selain itu, perusahaan juga dapat mendorong petani untuk mengembangkan dalam sumber pendapatan mereka. Misalnya dengan menanam tanaman komplementer atau mengembangkan produk turunan dari kelapa sawit, dapat membantu mengurangi risiko ekonomi dan meningkatkan ketahanan finansial. Melalui pendekatan yang terencana dan berkelanjutan, pilar people dalam RSPO dapat memberikan dampak positif yang nyata terhadap kehidupan petani kecil, membantu petani untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik dan meningkatkan kontribusi terhadap industri kelapa sawit yang berkelanjutan. Berikutnya aspek keempat yaitu complaints and grievance. Perusahaan harus memastikan adanya mekanisme complaints and grievance yang transparan dan partisipatif. Proses ini melibatkan pemetaan partisipatif dengan
pihak-pihak terdampak dan pemerintah daerah, karena lahan perkebunan masih merupakan tanah negara. Jika terjadi konflik dalam area yang dialokasikan, peraturan mengizinkan area konflik untuk di-enclave, sehingga keluhan dapat diselesaikan melalui konsultasi, mediasi, dan diskusi, tanpa mengganggu pengembangan perkebunan secara keseluruhan. Dengan pendekatan ini, perusahaan dapat membangun hubungan harmonis dan kepercayaan dengan masyarakat setempat. Aspek kelima yaitu Local Sustainable Development. Dalam upaya pembangunan berkelanjutan, perusahaan harus mendukung infrastruktur lokal dan fasilitas dasar yang memadai. Misal, kondisi jalan, jembatan, akses pendidikan, dan akses kesehatan yang belum layak perlu diperbaiki bersama instansi terkait dan masyarakat lokal. Dengan mendukung pengembangan infrastruktur ini, perusahaan tidak hanya membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga memperkuat hubungan harmonis dengan masyarakat lokal. Berikutnya aspek ke-6, yaitu respect land use right, yang berarti hak guna lahan masyarakat adat harus dihormati. Prinsip free, pure, dan informed consent dalam RSPO memastikan bahwa perusahaan harus mendapatkan persetujuan dari masyarakat sebelum melakukan kegiatan di lahan yang mereka manfaatkan. Perusahaan perlu melibatkan masyarakat dalam dialog terbuka dan pembuatan keputusan terkait pemanfaatan lahan. Melalui partisipasi ini, hak masyarakat adat tetap dihormati dan potensi konflik dapat dicegah. Dengan menerapkan 6 aspek tersebut, perusahaan kelapa sawit berkelanjutan yang beroperasi di Kalimantan Barat bisa berperan dalam mewujudkan industri kelapa sawit yang lebih bertanggung jawab secara sosial dan juga berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat dan juga lingkungan yang ada di sekitar. Oke, cukup sampai di sini pemaparan dari kelompok kami. Sampai jumpa.